Jadi tidak ada kemudian dalil dalam Al-Quran bahwa umat Islam akan melihat Tuhannya selayaknya melihat makhluk. Tapi yang dikatakan dalam Al-Quran, ila rabbiha nazirah. Orang-orang Islam akan melihat kemuliaan, keagungan akan Tuhannya. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, sedangkan Tuhan yang kami sembah sudah jelas dalam Al-Quran. Bagaimana? Innama tunfiru manittama zikra wa khasyir rahmana bil gaib. Sesungguhnya engkau wahai umat Islam hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang berakal, yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihat Allah tersebut. Nah, saya yakin Anda tidak akan pernah memiliki alat di kepala untuk menerima jawaban saya. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengurai satu data di dalam kitab saudara. Dialah satu-satunya yang tidak dapat merasakan maut. 1 Timotius 6 nomor 16. Yesus tidak bisa lolos di sini. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Yesus gugur. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus gugur. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus gugur. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus gugur. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus gugur. Yang diceritakan 1 Timotius 6 nomor 16 ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh kematian, Allah. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, Allah. Seorang pun tidak pernah melihat dia, Allah. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya, Allah. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal, Allah. Yesus bisa nggak di situ? Nggak bisa. Jadi pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, ya. Laisa kamitslihi syai'. Oke, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan aku, tidak ada yang sama seperti aku. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Tak ada yang pernah melihat aku. Aku bukan manusia, bukan anak manusia. Aku bukan makhluk. Sedangkan Yesus makhluk, Tuhanmu makhluk. Tapi kenapa ini sampai Anda tidak bisa paham? Karena memang Paulus mengajarkan kami membinasakan setiap pemikiran manusia. Kami membunuh semua pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan, memenjarakan, mengebiri pikiran manusia dan menaklukkan kepada Yesus. Artinya Kristen itu 100% doktrin dogma pembodohan saja. Demikian. Oh, ini bentar sebelum aku ini jawab nih, aku mau nanya nih Bang Juma. Ini kita untuk apa? Untuk ngetes saja ini. Bang Juma, 1/2 bagi 50% berapa, Bang? Jangan kau pakai cara bulus. Jangan kau cari cara bulus. Saya pun kalau bertanya samamu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawab. 3 Bang. 3, berarti iya. Tuhanmu Kan ada? matematika. Berarti Tuhanmu ada? Kan matematika, Bang. Berarti Tuhanmu ada? Ada 3. Oke, ada 3. Oke. Kali ini 1/50% Tuhannya ada 3. berapa? Tuhannya ada 3. Ya. 1/2 bagi 50% berapa? Saya tidak kuat matematika. Saya bukan jurusan matematika. Saya jurusan Bible. Tanyakan Bible ke saya. Kalau mau tanya matematika, tanya kepada Romo saya. Saya bukan matematika. Saya bukan pakar matematika. Lah, itu kalau SD, Anda Pak. tahu di dalam kitab Itu saudara, pelajaran SD, banyak error yang terjadi di dalam kitab saudara. Paham? Anak lebih tua 2 tahun dan seterusnya. Gak usah, jangan tes saya matematika. Tes pengetahuan saya tentang Bible. Karena saya seorang apologet, saya bukan guru matematika, paham? Ya, ijazahnya gimana nih? Pelajaran SD aja nggak tahu. Jadi itu gimana itu Anda ceritanya? Anda sudah mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah 3. Inilah yang dikatakan 2 Korintus 10 nomor 5, bahwa orang Kristen itu tidak berakal. Orang Kristen itu akalnya sudah digebiri. Orang Kristen itu ketika berbicara mengenai agamanya, maka orang Kristen sama halnya kita berbicara dengan seekor sapi betina. Makanya Pak Bom-Bom itu tidak pernah menggunakan akalnya, Pak Bom-Bom. Dia hanya menggunakan bibir dan biji matanya pada saat dia menjelaskan Bible. Paham? Oke. Ada lagi pertanyaan? Astagfirullah. Aku mau nanya nih Bang, boleh nggak?
Silakan. Mana akalnya kalau 1/2 bagi 50% aja nggak tahu Saya itu bukan SD. pakar matematika. 1/4 lihat. Oke, Bodoh saya sekali. bukan pakar matematika dan saya tidak punya Astagfirullah. kepentingan untuk menjawab pertanyaan itu. Yes. Kenapa? Karena pertanyaan itu hanya melarikan materi. Oke? Iya, Yang makanya saya kalian jangan ingin suka bahas sok-sok di sini, ngomong akal. Pembuktian orang Kristen kalau membahas Bible pasti Tapi matematika akalnya dasar lumpuh. aja nggak tahu gimana akalnya. Astagfirullah. gini. Jadi Kalau berbicara Kristen mau mengenai jelasin. Abu Jahal. Kekristenan berbicara mengenai Bible, pasti orang Kristen siapapun dia otaknya lumpuh dan bernanah. Abu Jahal, bentar. Abu Jahil, Abu Jahil. Kalau mau berdiskusi, ya kita diskusi dua arah, bahas Bible dan bahas Al-Quran. Nggak usah melenceng kemana-mana, gitu loh. Kalau enggak, kamu diturunin. Iya, Ketidakberdayaannya itu, karena tidak berdaya membela agamanya, hanya hal-hal yang saya jinak, sepele oke. gitu. Maksudnya. Bagaimana kita mau membahas tentang Tuhan kalau 1/2 bagi 50% aja nggak tahu? Aduh. Coba kau tanya Yesus, Yesus bisa jawab nggak itu? Coba Kau tanya tanya Yesus. Yesus dulu. Kalau Yesus Kau tanya datang Yesus kedua yang adalah kali, Yudas. Kau tanya kiamatlah Tuhanmu yang dunia adalah ini, Yudas bodoh. itu. Kau tanya, Yudas Tuh. yang adalah Yesus yang adalah Yudas. Tanyalah itu. Bisa enggak si Yudas ini jawab? Kedua kali gimana sih ini orang ngomong tuh real dikit lah bang. Udah diturunkan Masa aja nanya ini Yesus si yang udah kucluk di surga sana. binatang melata yang kayak begini ndak ada gunanya. Bagus, mampus kau ke gereja cebok air Wow, Bang Laos, tolong yang typing di bawah agak nggak enak gitu. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ini, Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kok kupu-kupu muncul terus ini? Kupu-kupu mana? Iya, yang dibawa kepak-kepak nih. Oh itu ini artinya dia cinta kepada kebenaran. Oh gitu. Biarkan aja. Abu Jahil. Bang. Udah kubi. Tapi dia sudah mengakui bang. Tuhannya ada 3 Oh katanya iya, bang. dia ngaku Tuhannya 3 loh Bang. Oh iya, harus. Udah mulai bisa ngitung mereka ya. Harus mulai Ini sehat. ada orang jujur ya, ngaku Tuhannya 3. Iya, ngaku dia. Jarang loh mereka bisa ngitung gitu. Ini kita sapa dulu nih. Selamat pagi, Bang Dasalo. Bang Dasalo. Nyacir. Iya. Ini Bang Titik ini Muslim, non Muslim? Bang Ahmadi, oh Muslim. Oh Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau di topik yang mau diangkat? Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mau diajak ribut di atas ini Bang? Salam-salam ya Bang sama Bang Zuma. Oh, Siapa yang ngajak ribut? siap. Siapa yang ngajak ribut? Iya, siap. Gimana Bang? Tenang nih bisa ini duduk satu koma lah. Mantap. Udah gitu aja Bang? Ya Bang, itu aja Bang. Ya itu aja. Ya Oke, siap. disapa dulu dong Bang Zuma mumpung 1 komal bang. Katanya pengen salam-salam. Disapa dulu lah. Agak grogi nih. Gak ada namanya loh. Bisa grogi sih. Masya Allah. Temu sang Yes. idola jadi grogi ya. Username-nya Ahmadi Bang. Oh iya Bang Ahmadi. Barakallah fik. Salam kenal Bang ya. Salam Bang. Iya Iya. Bang dari Jambi nih Bang. Baik, tetap satu barisan dengan apologet Islam Indonesia ya. Oke. Wah, nervous beneran kayaknya ini. Oke, baik. Bang Zuma ini sudah ditungguin sama Ustadz Abdi loh. Oh iya. Insya Allah Bang. Insya Allah. Udah jadi Mu'alaf Center API Jawa Tengah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya syukurlah semuanya ya. Luar biasa, mudah-mudahan dengan adanya otonomi yang diberikan kepada DPW
itu bisa kemudian berpacu teman-teman yang ada di wilayah untuk saling sahut menyahut, mengembangkan kemudian sayap api di mana-mana. Amin. Amin. Insyaallah. Amin. Ini tinggal beli meja nanti. Allahu Akbar. Masya Allah. Di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mau tegur. Waalaikumsalam. Saya asumsikan Muslim ya, Bang Mencari Cinta. Salam kenal Bang Juma. Iya, salam kenal Bang. Muslim ya Bang ya? Alhamdulillah Muslim. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Bang? Sini, Ada yang mau ditanya? selalu- Ada yang mau di... Saya selalu mengikuti Bang Juma. Makasih Bang, mencari cinta. Allahu Akbar. Masya Allah ini baru Bang Juma doang yang apa ya, berjuangkan Islam dari oten-oten yang kurang ajar itu. Ini teman-teman kita ini pejuang semua Bang. Mencari cinta Iya. mereka ini laskar semua yang di atas ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Iya. Allah. Saya Dengan juga bergabungnya semuanya kayak Akhi Jibril, Umi Indah Rifa. Jibril, Allahu Akbar. Senjata kita makin kuat. Masya Allah. Ya Bang Juma, buat Bang Juma sehat-sehat selalu, buat semuanya, Amin, rekan-rekan amin. Juma. Terima kasih banyak Makasih Ya. Bang. udah dinaikkan. Masya Allah, Masya Allah. Sama-sama Bang. Itu burungnya Ya, baru kali udah ini minta saya- udah minta makan tuh Bang. 1 lang Bang Juma. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Juma. Iya, salam kenal Bang Bani. Salam kenal pada saudara Muslim semuanya. Makasih banyak Salam kenal, udah salam gabung kenal. di Promal ini. Iya. Sebenarnya Ada yang mau disampaikan Bang? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Iya, ada yang mau disampaikan atau ada yang dipertanyakan? Sebenarnya mau sampaikan itu, alhamdulillah Bang Juma menegakkan kebenaran Islam. Semoga oten-oten yang lainnya mudah-mudahan sadar. Amin. Gitu. Saya sih sebenarnya agak gugup sih sebenarnya karena saya selama ngikutin Bang Juma baru kali ini masuk Komal ini gitu loh. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Makasih Bang Bani atas dukungannya selama ini. Sehat Insyaallah, Bang selalu. Juma. Saya juga sebenarnya saya ini masuk member AFI Lampung, gabung sama Ustadz Alip dan yang lainnya. Mudah-mudahan saya sebagai member AFI Lampung bisa berada di jalan kebenaran, menyiarkan agama Islam dengan baik dan benar gitu aja. Oh iya, iya. Di bawah ada manusia tanpa anus, naikkan dong. Di jambak giginya, host Dinda, ada bom-bom, laknatullah alaih. Dinaikkan, dinaikkan. Nggak bisa di-invite, dia private. Waduh, pingin kali kurasa bakar pusarnya dengan api rokok. Kalau bom-bom nggak bakal berani. Mana Bang? Naik Bang Juma. Pingin ku bulu-bulu kumisnya itu pingin ku cabutin satu-satu. Waduh, gimana Itu ini? bukan bulu kumis Bang Juma. Itu kumis Kepicu. lele ditambahin di situ. Oh, gitu. Nah, Bang Zuma kayak nggak tahu aja. Si Sudrun Plukusuntur itu nggak bakal berani berdebat dengan Bang Zuma. Oh iya, Tahu aja. pasti dong. Pak Bom Bom itu lebih takut ke Bang Suma daripada malaikat maut. Tapi kemarin Bom minta kalau mau debat sama Bang Zuma minta dibeliin rok mini. lari ke hutan katanya. Ayo debat kita ke hutan. Stimil Kita katanya rok mini, dia katanya. ke YouTube. Estrasaurus sudah melayangkan negosiasi untuk dialog dengan Bang Suma. Itu baru hebat. Estrasaurus, Budi Azali dengan pendeta siapa lagi besok jadwalkan dengan saya. Gitu. Ini manusia tanpa anus kerjanya cuma perpuluhan aja terus dalam otaknya. Gak pernah sehat. Oh iya. Gimana mau sehat? Dia lahir hari-harinya ditanam di tanah sengketa ya. Sudah susah lah. Oh ya, izin sebentar Bang Zuma mumpung ingat.
Buat teman-teman yang sudah pernah melihat aku kasih pengumuman ya untuk debat offline saya tatap muka dengan Pendeta Budi Asali. Tanggal 14 Februari ini ternyata di-cancel karena Pendeta Budi Asalinya mengabarkan tim dari Pendeta Budi Asali tidak bisa karena ada kegiatan yang bersamaan. Insya Allah akan diatur lagi jadwalnya ulang. Didoain aja, insya Allah akan Amin. segera. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Bani Perkasa, udah ya, itu aja ya. Oke, yaudah itu aja. Oke, terima kasih waktunya Bang. Terima kasih Bang Assalamualaikum. Bani. Sebanyak. Sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Barakallah. Iya, gimana Bang Alex? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau di... Ini saya ngelihatnya Alex, mungkin saya berpikir non-muslim, tapi begitu saya klik namanya, Kaumarudin namanya, salam satu Tuhan. Alhamdulillah, saya sahibnya Jonathan Nantan juga dari Jawa Barat ya. Salam buat Gurunda Bang Juma, juga Iya Bang, para iya Bang. mujahid. Masya Allah. Semoga sehat dan diberkahi Allah, diridai Allah. Amin, amin ya Amin, Rabbal. amin. Ini saya cari namanya bom-bom nggak bisa ditarik rupanya ya. Nggak bisa Bang. Dia private, nggak bisa saya tarik. Bang Juma. Ya tapi kalau hari ini bom-bom dia pakai naik, celana dia ini loh minta- dari Karunggoni loh, nampak dari sini loh. Iya Bang Alex silakan. Ya, hanya ngasih support aja, semangat selalu ya untuk memperjuangkan sabilillah mujahid semua ya. Masya Allah. Itu aja. Amin. Salam Bang Juma dari Jawa Barat buat semua para Iya mujahidin. Bang. Masya Allah. Salam sama sahabat-sahabat yang ada di Jawa Barat. Kalau Amin, amin, amin. Iya. Aku lu qauli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya muslim semua nih yang request nih. Bunda Ocha, Muhammad Irwan, Syarif. Coba di typing deh kalau ada yang non muslim yang request biar saya langsung bisa accept. Bom-bomnya masuk toilet kata bininya. Teriak-teriak di dalam. Kunci dari dalam, teriak-teriak dalam, panggil-panggil Bang Suma. Suma! Suma! Kau membuatku tidak tidur. Aduh, paling lucu sih bom-bom. Kan dia paling aktif WA saya kan. Akhirnya aku kirimi WA juga. Di Afrika ada seorang pendeta yang mengaku sebagai Yesus yang datang untuk yang kedua kalinya. Dia nonton itu, tapi no komen dia. Soalnya yang ngaku Yesus itu hitam, mukanya segi empat, tidak gondrong, krinyol, matanya bola, giginya kayak cangkul. Jadi dia tidak ngaku dia. Allahu Akbar. Padahal itu lagi viral loh. Yesus datang untuk kedua kalinya, sekarang sudah ada di Afrika. Ya ampun, bom. Kayaknya berhenti nyembah Yudas, bom. Udah berapa kali ku bilang, dahlah, mending kau ke Makassar, tak kasih tanah 1 hektar, kau tanam jagung sana, daripada kau bodoh-bodohi orang-orang. Ya kan, bom. Makin kesini makin kesana ya Bang. Iya. Bang Zuma, yang aku nggak habis pikir dengan kelucuan-kelucuan mereka, Bang. Siang malam ya kan memberitakan Yesus itu begini, Yesus itu begitu, gitu kan. Mereka menawarkan kepada umat Islam, mereka mengajak untuk menyembah Tuhan yang bisa berak dan bisa pipis katanya, Bang. Kan nggak lucu itu, Bang. Iya. Itu sih deritanya mereka yang mau percaya gitu ya. Kenapa demikian? Ya sesuai dengan 2 Korintus 10 nomor 5 itu. Silakan yang oten naik, kita diskusi. Bang Juma, mohon izin. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dikabarkan yang punya rok ini tolong dikumpulin ya, nanti dikirim ke Pak Bom. Rok mini. Allahu Akbar.
Oh, Nirendra bukannya yang semalam tadi subuh saya chatting ya? Waduh. Oh, beda. Kalau yang Paulus tadi lewat. itu Dia tinggal. Ukti Inan. Ini dari 980 penonton, kalau 10%-nya aja berarti ada 98 non-muslim. Masa nggak ada sih satu atau dua yang mau naik? Nggak berani. Ini Lucu ada. juga ini. Pak Bom tanam Masya singkong, Allah. tumbuh jagung. Makasih Unilendra. Berkah. Aduh, kasihan Pak Bom ini. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini Kawan. pejuang di belakang Kayaknya layar. Unilendra setelah lempar-lempar ini beliau lupa. Habis itu ngelempar apa ya tadi? Bingung beliau. Nah, ini ada Mbak Rasmi. Masya Allah Uni. Selamat pagi, Mbak Rasmi. Mbak Rasmi. Pagi, selamat pagi. Dilarang curhat pagi-pagi. Di sini di room ini kita ada car call. Jadi kalau Mbak Rasmi tiba-tiba merepet, kita car call aja ya. Iya. Gimana Mbak Rasmi masih nyembah Yudas hari ini? Emang siapa yang nyembah Yudas? Aku nyembah Yesus Kristus loh. Oh, Yesus itu terangkat ke langit, Bu. Apa yang dinyangkut di salib itu bukan Yesus anak Maria, tapi Yudas Iskariot. Itu kan katamu Yudas mati. Bukan, itu kaidah di dalam kitabnya orang Yahudi, nggak bisa kita bantah. Kristen kan agama dari Roma, jadi nggak bisa dibantah. Ajaran Yahudi dulu didudukkan. Ini resmi noise-nya kayak digigit tikus beneran suaranya. Telinga sakit dengerin resmi. Suaranya kayak digigit tikus. Noise. Yang disalib itu kan menurut orang Yahudi, jadi jangan menurut orang Kristen. Karena orang Kristen ini kan muncul belakangan mengambil salib sebagai simbol agama. Kita harus tanya kepada tuan rumah dulu. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai internal Yahudi, siapa yang terkutuk disebabkan karena menyerahkan orang yang tidak bersalah kepada tentara Romawi. Itu dulu jawab. Karena kita tidak berbicara mengenai Kristen, kita berbicara mengenai salib. Kalau berbicara mengenai Kristen, ya Kristen saliblah sebagai pintu keselamatan bagi mereka. Tapi ini kita berbicara mengenai salib. Tuhan berkata di dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang disalib terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, apalagi sampai menyentuh tanah. Ini manusia terkutuk yang digantung Tuhan karena terkutuk. Ini siapa ini? Ini Yesus nggak mungkin. Yesus mana ada pernah dikutuk sama Tuhan? Nggak mungkin. Tidak ada dalil kutukan kepada Yesus. Yang ada itu kepada Yudas. Kenapa Yudas terkutuk? Karena di Yohanes 12 nomor 6, Yudas sering mencuri uang kas agama. Yudas kemudian selalu mengorupsi uang persembahan. Markus 14:21, Yesus juga mengutuk, terkutuklah, celakalah dia yang mengkhianati aku. Jadi yang terkutuk demi yang terkutuk ini adalah Yudas, bukan Yesus. Tidak ada kutukan kepada Yesus, tidak ada. Nanti di tengah-tengah orang Kristen dibangunlah agama ini, didudukkan Yesus dan dijadikan Yesus sebagai manusia terkutuk untuk dosa-dosa waris. Padahal itu nggak ada di konsep agama Yahudi, nggak ada. Gitu loh, Rasmi. Jadi yang Ibu Rasmi sembah selama ini itu Yudas, bukan Yesus. Biar saya sanggah dulu ya, Iya, dulu. silakan. Ya, itu Ulangan, itu hukum Taurat ya, hukum Taurat. Iya. Itu hukum Taurat di Perjanjian Lama itu sebelum Yesus lahir.
Memang betul yang mati di kayu salib itu terkutuk. Ya, betul itu. Itu bagi orang penjahat. Itu di ulangan hukum Taurat itu kan? Ya. Nah, di situ Yesus belum lahir. Yesus lahir zaman sesudahnya gitu. Antara Masehi dengan tidak Masehi, sesudah Masehi dan Masehi, perbedaan waktunya. Yesus lahir di Perjanjian Baru di Matius, itu sudah 2000 tahun setelah kitab Taurat keluar gitu ya. Jadi Yesus itu jadi mati terkutuk untuk menebus, menggantikan manusia-manusia berdosa. Kan tadi di ulangan dikatakan yang mati di kayu salib itu terkutuk gitu kan. Jadi Yesus lahir ke dunia sesudah Masehi itu 2000 tahun kemudian. Yesus lahir ke dunia supaya manusia itu tidak mati terkutuk seperti yang tertulis di ulangan itu ya. Jadi Yesus datang ke dunia, Allah Yesus itu Allah, anak Allah yang menjadi manusia. Dia tidak rela Allah tidak rela melihat manusia ciptaan kesayangannya ini mati terkutuk di kayu salib semua karena dosa-dosa, maka diutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus namanya di dunia untuk menebus dosa manusia supaya manusia itu tidak mati terkutuk di kayu salib seperti yang tertulis di ulangan yang abang bacakan tadi kayak gitu. Jadi Yesus menggantikan manusia terkutuk supaya manusia, kita ini kan manusia ciptaan, manusia kesayangan Tuhan gitu ya, manusia ciptaan yang paling mulia. Jadi supaya tidak terkutuk, jadi dia mengutus anaknya yang tunggal untuk membawa umat manusia ke jalan yang benar. Jadi Yesus yang menanggung itu semua gitu, keterkutukan manusia berdosa itu Yesus yang menggantikan, gitu ceritanya Bang Juma. Oke. Saya menghargai Ibu. Yang Ibu ceritakan ini agama Kristen. Agama Kristen yang mengambil tragedi penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Andai saja penyaliban itu terjadinya di Vatikan atau di Roma, Ibu bisa berasumsi seperti itu. Karena yang Ibu jadikan sandaran mengatakan hal yang tadi, itu adalah Perjanjian Baru kan? Nah, Perjanjian Baru itu kitabnya orang Roma. Perjanjian Baru itu bukan kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi itu Perjanjian Lama, dan kejadian penyaliban itu terjadi di tengah-tengah orang Yahudi. Maka hukum yang berlaku adalah hukum Perjanjian Lama. Hukum Perjanjian Baru itu nanti setelah beratus tahun setelah Yesus itu terangkat ke langit. Nah, ini yang Ibu harus pahami. Yudas orang Yahudi, Yesus orang Yahudi. Perjanjian Lama milik Yahudi, orang yang digantung di atas tiang salib oleh Tuhan adalah orang Yahudi. Tidak ada kaitannya dengan orang non-Yahudi, tidak ada kaitannya dengan orang Kristen. Ini yang Ibu harus pahami lebih dulu, bahwa tragedi kejadian penyaliban itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah-tengah Bani Quranion, bukan di tengah-tengah orang Roma Yunani yang mengajarkan kemudian penebusan dengan matinya manusia di atas tiang salib. Catat itu baik-baik. Jadi Yesus ketika datang, sabar Bu. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengajarkan Perjanjian Lama. Yesus tidak mengajarkan Perjanjian Baru. Itu yang Ibu harus pahami. Kitabnya Ibu Perjanjian Baru itu milik orang Kristen di Roma dan Yunani, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Itu bukan kitabnya orang Yahudi. Maka untuk mengetahui titik kebenaran siapa yang disalib, saya ulang. Maka untuk mengetahui kebenaran siapa yang disalib, tanyakan kepada yang punya rumah, tanyakan kepada tuan rumah, tanyakan kepada yang pemilik Perjanjian Lama. Siapakah yang disalib menurut Perjanjian Lama? Jangan disalib menurut Perjanjian Baru. Kalau disalib menurut Perjanjian Baru pasti Kristen, pasti Yesus. Kenapa? Karena orang-orang Roma menginginkan Tuhan datang dalam rupa manusia, mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Itu adalah orang Kristen, beda. Tetapi tragedi ini terjadi di tengah-tengah orang yang menganut ajaran Perjanjian Lama. Artinya kaidah yang muncul adalah terkutuklah orang yang menerima suap. Ini berlaku pada zaman Yudas, berlaku pada zaman Yesus. Lalu kemudian orang yang makan suap ini
akan dijadikan sebagai pengganti orang yang jujur. Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8. Jadi tidak ada kekuatan bagi Kristen untuk menjadikan yang disalib itu Yesus, tak ada, kecuali doktrin dan dogma. Ingat, Yesus berkata di dalam Markus 14:21, terkutuklah, celakalah dia yang mengkhianati aku. Yudas celaka. Kenapa Yudas celaka? Matius 26 nomor 15, karena Yudas menerima suap. Orang yang menerima suap itu adalah orang yang digantung di atas tiang salib. Ulangan 21 nomor 23. Nah, lalu kemudian kita lihat di dalam Yohanes 19:31, mayat yang ada di atas tiang salib itu harus segera diturunkan sebelum Sabat. Berarti yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang mati dihukum terkutuk oleh Tuhan Elohim. Kenapa? Karena dia makan suap. Pertanyaannya, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Silakan. Oke, itu ada di Matius 27 ayat 5. Ini cerita tentang Yudas ya, kematian Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ayat 5-nya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini si Yudas menggantung diri ya. Jadi yang disalib itu bukan Yudas. Yudas mati bunuh diri, menggantung diri. Itu di Matius 27 ayat 5. Ada lagi? Oke, sebelum Anda lanjutkan, saya tanggapi terkait Yudas. Bukti kebenaran bahwa yang dibunuh itu adalah Yudas. Justru adanya tragedi tentang Yudas bunuh diri. Kenapa? Karena cerita Yudas bunuh diri itu adalah karangan yang muncul belakangan. Kita buktikan yang dikatakan karangan berarti ada dua pendapat yang berbeda. Satu, Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Kemudian imam-imam memungut uang, lalu imam-imam membeli tanah darah. Itu menurut Matius. Sedangkan menurut Lukas di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18 sampai 19, ceritanya kebalik. Yudas yang membeli tanah. Setelah dia membeli tanah, lalu dia bunuh diri. Jadi dua cerita yang bertolak belakang inilah kemudian sinyal indikasi kuatnya bahwa cerita ini adalah cerita yang tidak benar. Di dalam Kisah Para Rasul 1, Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Matius 27, Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri. Yang membeli tanah bukan Yudas, tetapi yang membeli tanah adalah para imam-imam. Kalau di dalam Matius yang membeli tanah adalah imam-imam, kalau di Kisah Para Rasul yang membeli tanah adalah Yudas. Kalau di Matius, Yudas bunuh diri dulu, baru imam beli tanah. Kalau dalam Kisah Para Rasul 1, Yudas membeli tanah terlebih dahulu, lalu bunuh diri. Waduh, beliau hilang dari lane. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga materi ini bisa membuat teman-teman Kristen yang selama ini ada keraguan di dalam dirinya ya. Karena sejatinya yang terjadi kemudian Nabi Musa alaihissalam mendatangkan hukum Taurat untuk Bani Israel selesai. Seabrek aturan di dalamnya termasuk Ulangan 21, pembunuhan, digantungnya orang-orang yang kemudian dikutuk oleh Tuhan. Apa kriteria orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan? Silakan sahabat-sahabat baca di dalam Ulangan 27, di situ lengkap semuanya. Ya, orang-orang yang dikutuki Tuhan itu lengkap di situ. Salah satu di antaranya di poin data nomor 25, yang dikutuk adalah orang yang makan. Cerita ini ada oknum berkhianat yang Yesus katakan celakalah, ada lebih baik kalau dia tidak lahir.
Itu kata Yesus. Kemudian dikatakan juga oleh Yesus, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Jadi tidak mungkin kemudian bukan iblis ini yang mati di atas tiang salib. Jadi saudara-saudara harus memahami dengan teliti bahwa Amsal 17 nomor 23 orang fasik menerima suap. Amsal 21 nomor 18 orang fasik menggantikan orang benar di atas tiang salib. Ini adalah jelas tidak akan pernah bisa diragukan oleh akal. Ini data yang bercerita. Nah, selesai perkara di situ. Titik. Yahudi tutup buku. Cingklong. Ketapak. Di antara ahli Torah, di antara ahli kitab, di antara orang Farisi, ada yang meninggalkan tanah Yerusalem keliling sampai ke Kaliki, sampai ke Filipi, sampai ke Pepaya, Kaliki, Kalukunan, Remaneng. Itu dia kemudian bercerita di dalam penjara, menulis sebuah surah, lalu dijual kepada siapa? Kepada orang Roma. Setelah jualan mereka ini dibeli oleh orang Roma, di antaranya kesepakatan muncul di dalamnya menjadikan tragedi penyaliban ini sebagai simbol keselamatan. Nah, sehingga kedebek di luar Yahudi muncul ajaran bidat. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dialah Paulus, penyakit sampar, ya, yang berasal dari tokoh Kristen. Itu dalil. Dari tokoh Kristen inilah yang kemudian membentuk suatu doktrin dan dogma. Anak Tuhan mati di atas tiang salib, anak Tuhan kemudian nebus dosa waris, anak Tuhan membatalkan hukum-hukum Tuhan. Ini muncul di Kristen. Makanya sudah 2000 tahun orang Yahudi, orang Kristen tidak bisa duduk bersama dalam hal agama. Kenapa? Karena Kristen agamanya paganisme, sementara Yahudi adalah agama tauhid. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen awam yang ada di bawah. Jadi jangan Anda mengatakan Bang Suma ini penyesat. Tidak, saya meluruskan. Karena kedatangan Islam memang untuk meluruskan. Tidak ada yang disalib. Nabi Isa nggak ada disalib. Orang yang datang mengajarkan hikmat Injil itu tidak disalib. Yang disalib berdasarkan kitabnya Yahudi adalah Yudas Iskariot. Jadi yang disembah adalah Yudas. Demikian. Sebentar, Bang Zuma. Aku izin tanya dulu. Silakan. Itu suara ketebak itu apa itu, Bang? Itu Paulus naik keledai meninggalkan Yerusalem menuju Papua menemui bom-bom. Sebelum kita tanya Bu Rasmi, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unirifa. Cuma nanya Bang, itu kejadian penangkapan itu kan ada salah satu si Anu itu namanya, yang nggak jelas namanya itu, dia kan menanggalkan kain lenan ya kan, terus dia berbugil ria. Pertanyaan saya itu waktu bugil ria tuh nggak ada orang yang kayak heboh gitu Bang, atau gimana? Coba nggak ngotak aku Bang ngebayangin itu. Coba Bang cerita. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya ketika Yesus terangkat ke langit, dia menggunakan pakaian atau telanjang? Benar. Ya kan? Itu dia kan, karena nggak mungkin pakaian naik ke langit, hancur dia. Dan gini juga Bang, kan ketika si orang ini membuka pakaiannya dan dia berbugil ria pada waktu itu, pertanyaan saya, emang kenapa dia seperti itu gitu? Emang dia bisa ngilang kalau dicopot pakaiannya gitu? Itu indikasi kepada orang-orang yang beriman. Ya, wa makaru, ingat, wa makaru, mereka ingin menipu Allah. Tetapi Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi Allah memberikan pesan kepada kita untuk mengetahui indikasi kemudian bahwa yang disalib itu bukanlah Nabi Isa atau Yesus anak Maria, melainkan yang disalib itu adalah oknum yang lain. Karena yang menggunakan kain lenan pada saat itu hanya Yesus, sedangkan yang lari meloloskan diri adalah orang yang menggunakan kain lenan. Nah, kenapa dalam keadaan telanjang? Ya mungkin pada saat itu nggak ada AC kali, panas kali di sana waktu itu. Atau kain lenannya ini bisa membuat kaki agak berat lari, berat. Nah itu dia. Di kain lenannya ada semut. Nah bisa jadi juga, banyak semut kan habis sembunyi di ini. Di bukit. Kalau dia buka kain lenan itu Bang Juma, dia bisa menghilang Bang. Kan ada film yang kayak gitu, kalau dia buka bajunya semuanya dia jadi hilang Bang. Ada kayak gitu film. Wallahu alam bisawab. Saya angkat tangan. Mungkin beliau panik. Silakan Mbak Rasmi.
Mbak Rasmi monitor, jangan traveling gara-gara ini ya, bugil ya. Oke, satu bukti yang saya tunjukkan kalau Yesus yang disalib di Matius 26 ayat 21, di situ Yesus sudah memberitahu kepada ke-12 muridnya, ayat 21-nya baca aja ya. Yesus sudah memberitahu kalau muridnya itu, diantara muridnya yang akan menyerahkan Yesus. Ayat 21-nya ya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, maksudnya ini Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Di situ waktu Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sudah memberitahukan kepada ke-12 muridnya kalau salah satu dia yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan itu, dialah yang menyerahkan Yesus kepada orang Farisi. Di situ kan Yesus, di situ ada bukti satu yang berkhianat. 11 murid lagi kan sudah menyaksikan, di situ Yesus sudah memberitahukan sendiri gitu kan. Terus masalah yang Yesus pakai lenan itu yang abang bilang, di situ Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di situ Yesus juga belum disalib di situ ya bang. Yesus membasuh kaki muridnya itu sebelum disalib, sebelum makan Paskah. Di situ Yesus memakai lenan karena membasuh kaki muridnya itu dia dengan air, makanya dia pakai lenan. Bukan waktu melarikan diri waktu disalib ya bang ya. Itu salah abang itu. Oke. Guruku semua, saya mau undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau ibu menggunakan Matius 26 untuk menyangga, saya luruskan bu ya. Tolong gunakan akal dalam hal ini. Ibu membawa Matius 26, oke, kita hargai. Nomor 21, baik, kita hargai. Tapi ibu harus melihat di data selanjutnya perkataan Yesus, data 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Artinya Yesus sedang membahas dan menyatakan apa yang tertulis tentang dirinya. Nah sekarang yang tertulis bahwa dia akan mati menebus dosa manusia, itu tertulis di mana? Tidak ada tertulis yang seperti itu, nggak ada. Nanti tertulis setelah muncul perjanjian baru. Sedangkan yang Yesus katakan sudah tertulis, berarti tertulisnya di perjanjian lama. Kalau tertulisnya di perjanjian lama, berarti yang tertulis itu di dalam apa? Di dalam Amsal 21 nomor 18. Orang fasik akan dipakai untuk tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu yang tertulis. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus berdoa setelahnya. Coba ibu lanjutkan di data nomor 39. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa, "Ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sekarang, apakah Tuhan berkehendak menggantikan pengkhianat, menggantikan pemakan suap, menggantikan orang terkutuk ini, si Yudas, dengan menggantikan Yesus sebagai orang yang benar? Sedangkan kehendak Tuhan di dalam Amsal 21 nomor 18, kehendak Tuhan orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapak. Tidak ada kehendak Bapak menggantikan orang fasik, pengkhianat, orang terkutuk dengan menggunakan orang yang baik. Tak ada. Contoh, Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah.
Berarti kehendak Tuhan adalah jangan membunuh orang yang tidak bersalah, karena membunuh orang yang bersalah adalah kekejian dan perkara yang dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Keinginan Tuhan itu apalagi? Kehendak Tuhan apalagi? Di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu kehendak siapa? Kehendak Bapa, kehendak Tuhannya Yesus. Sementara Yesus berdoa apa? Dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, ya Tuhanku, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau berbicara mengenai kehendak Tuhan, baca perjanjian lama. Jangan baca perjanjian baru, karena perjanjian baru itu kehendak Romawi. Perjanjian baru itu kehendak Paulus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapannya. Itu keinginan, itu kehendak Paulus. Sedangkan Yesus berdoa bukan kehendak Paulus, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang bisa menyelamatkannya dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Jadi tak ada alasan untuk membunuh Yesus. Dia orang benar. Kehendak Bapa yang harus berlaku menurut Yesus. Dan yang tertulis demikian adanya. Belum ada tertulis Yesus mati bangkit pada hari itu, belum ada tertulis itu. Bukti Lukas 24 nomor 44, 45, 46. Di situ Lukas mengarang cerita. Ada tertulis tentang Yesus di dalam Taurat bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata setelah kita cari di dalam Taurat, tidak ada itu tertulis. Artinya yang tertulis adalah jangan kau membunuh Yesus, jangan kau membunuh anak Maria, sebab Yesus adalah orang suci, sebab Yesus adalah orang kudus. Orang kudus haram hukumnya dibunuh menurut Tuhan. Di mana Yesus dikatakan sebagai hamba yang kudus? Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Dia adalah hamba Tuhan yang kudus. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Maka ketika digiring kemudian Yesusnya ke pembantaian, disitulah terjadi tragedi penggantian orang yang diserupakan, dan yang lari telanjang bulat itu adalah Yesus anak Maria. Demikian. Oke, tadi Allah tidak menginginkan seperti itu, betul ya, memang betul yang abang bilang itu. Tetapi sekarang, bukan sekarang ya, tapi di situ tertulis tujuan Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia kan tujuannya untuk membawa umat manusia ke jalan yang benar supaya tidak mati terkutuk di kayu salib. Itu tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia, supaya dunia selamat, gitu ya bang. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak dihukum bang. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Contohnya abang nih nggak percaya, di bawah hukuman nih bang. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, anak tunggal Allah itu Yesus. Oke, kita ini di perjanjian baru ya. Itu tadi abang bilang orang Yahudi. Yesus mati di tangan orang Yahudi, gitu abang bilang ya. Ya betul, itu betul orang Yahudi. Tetapi Yesus bukan mati. Yesus bukan dikatakan orang Yahudi lagi, tetapi sudah orang Israel ya bang. Kalau orang Yahudi bisa jadi dia keturunan Abraham yang tidak mengakui Yesus, itu juga orang Yahudi. Contohnya orang Farisi itu juga Yahudi bang, ya. Tetapi kalau Allah mengutus untuk keturunan yang disertai Allah itu, ya itu orang Israel yang tertulis di Perjanjian Lama, Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman,
Tidak, kata di sini ceritanya dari atas nih ya. Kata Abraham nih kepada Allah, Allah kenapa enggak Ismail aja anaknya yang dari Hagar? Kenapa enggak Ismail aja yang menjadi itu apa namanya untuk penerus keturunanku gitu, kata Abraham ya. Nah, jawab Allah di sini yang ayat 19-nya, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia telah kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12. Ini selanjutnya ya Bang ya. Jadi ini Yesus itu bukan orang Yahudi lagi, sudah orang Israel gitu ya Bang. Sementara orang Yahudi banyak gitu, bisa jadi keturunan Ketura, bisa dari keturunan Hagar, itu Yahudi juga. Tetapi yang menjadi keturunan Sarah itu Yakub, itu baru Israel. Jadi Yesus itu sebenarnya Israel ya Bang. Jadi kita itu tadi yang di Yohanes itu yang ayat berapa itu kubacakan. Karena begitu besar Yohanes 3. kasih Allah kepada dunia ini, makanya dia mengutus anaknya yang tunggal. Jadi gitu ya. Kenapa kalian selalu tidak percaya kepada Yesus yang diutus Allah gitu? Sementara saya tadi sudah bacakan Ismail juga diberkati gitu ya. Tapi kenapa begitu benci kalian kepada Yesus gitu? Oke, baik. Jadi ini Bu, kerak di dalam kepala itu harus dibongkar dulu. Sebenarnya kalau berbicara mengenai percaya tidak percaya, yang tidak percaya Yesus itu hanya agama Kristen. Kami umat Islam itu percaya kepada Yesus. Ingat, Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan sunat Kristen, Islam. Yesus menyembah kepada satu Tuhan, Islam, Kristen. Yesus kemudian percaya kepada hukum Taurat dan tunduk takluk taat sampai mati dalam hukum Taurat. Dan kami beriman kepada itu. Bagaimana dengan Kristen? Hukum Taurat itu adalah kutuk maut. Yesus menyembah satu Tuhan, Yesus sujud dalam beribadah, Islam juga demikian. Yesus berpuasa, Islam juga demikian. Kristen kayak mana? Nah, kalau ibu mengatakan percaya, coba Anda teliti lagi deh. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan menganugerahkan anaknya. Anak di sini hambanya. Supaya siapa yang percaya kepada hambanya Yesus, maka dia akan diselamatkan. Sekarang Anda percaya enggak kepada Yesus? Yesus mengatakan kehendak Bapa yang terjadi ada tertulis tentang dia. Kenapa tidak percaya kepada Yesus? Yesus mengatakan dirinya berdoa, doanya dikabulkan. Kenapa Anda nggak percaya? Apa yang aku minta kepada Bapa, Bapa akan mengabulkan. Kenapa Anda tidak percaya? Berarti pada saat Yesus berdoa untuk diselamatkan, berarti Bapa menyelamatkan dia. Kenapa ibu tidak percaya? Aku diutus hanya kepada orang Israel. Kenapa ibu tidak percaya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku hanya utusan. Kenapa ibu tidak percaya? Nah, kemudian satu hal yang perlu saya tanya kepada ibu. Di dalam kitab ibu sendiri dikatakan gini, siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Planos, penipu, pendusta atau iblis? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, kalau Yesus Anda imani sebagai Mesias, mustahil ibu menuhankan dia. Mustahil ibu menjadi Kristen kalau ibu mengimani Yesus sebagai Mesias. Mustahil ibu menjadi Kristen. Mustahil. Kenapa? Mesias itu adalah manusia dan tidak pernah berubah menjadi hewan, tidak pernah berubah menjadi tumbuhan, tidak pernah berubah menjadi binatang, tidak pernah menjadi malaikat, apalagi berubah menjadi Tuhan. Yang namanya Mesias, manusia yang diurapi. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah manusia yang diurapin? Itu yang disebut planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis yang tidak mengakui dan
tidak kemudian menerima Yesus itu Mesias. Ibu mengatakan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Ibu mengaku, tapi dengan mulut. Sedangkan hati dan iman ibu tidak mengakui itu. Ibu mengakui Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Berarti ibu ini pembohong. Mulut mengatakan A, hati mengatakan C. Berarti cocoklah, Anda adalah pendusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Kalau ibu menganggap Yesus Mesias, mustahil ibu menjadi Kristen. Ibu menjadi Kristen karena Yesus adalah Tuhan bagi ibu. Mulut berkata Mesias, tapi agama Anda mengatakan dan mempraktekkan Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristen. Ini pendusta. Ciri-ciri pendusta itu adalah dia antikristus, yaitu menolak dan menyangkal baik bapak maupun anak. Mari kita lihat pembuktian penyangkalan Kristen terhadap bapak. Bapak mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Kristen taat? Tidak taat. Yes, Kristen menyangkal pernyataan dan keinginan bapak ini. Dengan cara apa? Dengan mengatakan bahwa Yesus harus mati di atas tiang salib demi dosa-dosa orang Kristen. Sementara Tuhan yang mengatakan, jangan kau bunuh Yesus. Itu kata Tuhan. Orang Kristen mengatakan bunuh Yesus. Oke? Tuhan yang mengatakan, jangan kau bunuh Yesus. Orang Kristen teriak, bunuh Yesus, harus dibunuh. Kalau tidak ada pembunuhan kepada Yesus, tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada Kristen. Maka wajib Yesus disalib di atas tiang salib. Kata siapa? Kata Kristen. Kata Tuhan, itu adalah kekejian dalam hatiku. Itu adalah hal yang kubenci. Tapi Kristen mengatakan, tidak Roma. Harus dibunuh Roma. Demi untuk menyelamatkan kami Roma. Tidak, jangan kau bunuh. Aku sudah mengatakan orang pasti akan menggantikan dia. Tidak Roma, harus mati. Kalau tidak Pak Bom tidak punya Tuhan. Dan menyangkal anak. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lagi-lagi Kristen muncul. Tidak, kamu juga diutus untuk orang Indonesia. Oh tidak, kamu diutus untuk orang Batak, untuk orang Papua, untuk orang Toraja. Tidak, sekali lagi. Bahkan aku berpesan kepada ke-12 muridku, jangan engkau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tapi lagi-lagi Pak Bom dan kru, oh no, tidak paman, kamu diutus juga untuk kami di Indonesia ini. Jadi penyesat itu, pendusta itu adalah Kristen yang menyangkal Tuhan dan menyangkal utusan Tuhan. Demikian, bantah saya dengan ilmu, jangan cuman kecup saja. Nah, oke ya Bang, ini buka di Matius 1. Oke, Matius 1 ayat 18, judulnya di situ kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Maria sudah mengandung dari Roh Kudus ya Bang, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa Yusuf mau menceraikan Maria ini? Karena Yusuf belum menyentuh Maria gitu kan. Ternyata Maria ini sudah hamil gitu, sudah mengandung dari Roh Kudus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Ini malaikat Tuhan datang ke mimpi Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi anak yang dikandung Maria ini adalah dari Roh Kudus ya Bang, bukan dari hasil hubungan suami istri gitu. Karena di situ Maria masih perawan tapi sudah mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus itu bukan utuh manusia, tetapi Yesus itu dikandung dari Roh
Roh Kudus dalam artian Allah mengutus anaknya yang tunggal. Ini dia ya kan Bang, dikandung dari Roh Kudus. Jadi dia bukan manusia, memang betul-betul manusia, bukan. Jadi Yesus ini Allah, anak Allah yang menjadi manusia. Makanya dia dikandung oleh perawan suci Maria. Kalau manusia ya hubungan badan gitu ya Bang ya. Tetapi ini bukan. Itu tandanya, itu satu ciri-cirinya kalau anak Allah itu menjadi manusia. Dia bukan hasil hubungan suami istri seperti manusia asli gitu, tetapi Allah yang menjadi manusia gitu. Terus yang abang bilang tadi mati, apa tadi abang bilang, kenapa kalian tidak percaya gitu kalau Yesus itu apa tadi abang bilang? Tapi kan tadi sudah saya katakan, Yesus itu mati di kayu salib itu sudah ada tujuannya. Karena Yesus itu anak Allah, dia sudah ditugaskan dari sorga, dia datang dari sorga, dia sudah membawa dari Allah Sang yang Maha Kuasa untuk dijalankannya di bumi gitu. Jadi dia hanya menjalankan gitu loh Bang. Allah mengutus dia untuk mati di kayu salib. Tujuannya dia mati 3 hari di perut bumi itu untuk turun ke alam maut, ke neraka. Itu lebih jelas artinya ya, alam maut itu ke neraka. 3 hari dia mati di perut bumi melawan iblis. Iblis mati dikalahkan di alam maut. Makanya umat Kristen itu bisa dia langsung masuk surga gitu Bang. Itu tujuannya mati. Memang sudah itu perintah dari Allah yang Maha Kuasa, sudah seperti itu perintah yang harus dijalankan Yesus gitu. Bukan masalah kenapa tidak percaya kalau dia itu berkuasa, kenapa tidak percaya apa abang bilang tadi Mesias. Tapi memang seperti tadi itu yang abang bacakan sudah tertulis. Iya betul, sudah tertulis. Karena Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, dia datang dari surga, dia bukan datang dari dunia gitu. Jadi dia sudah membawa perintah dari Allah yang Maha Kuasa. Dia harus seperti itu gitu. Dia hanya menjalankan. Karena abang tadi kan sudah kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Tujuannya seperti itu. Dia lahir ke dunia, anak Allah itu tadi lahir menjadi manusia supaya dia bisa membawa umat manusia ke jalan yang benar. Setelah itu dihianati muridnya Yudas Iskariot yang memang Yesus katakan muridnya ada setan. Ya tadi sudah kita bacakan, memang seperti itulah proses perintah dari Allah yang Maha Kuasa itu supaya Yesus mati dan sewaktu dia mati, dia 3 hari di perut bumi, dia turun ke alam maut untuk mengalahkan iblis. Sesudah iblis kalah, baru dia terbelah lah. Itu tertulis di mana itu? Dilihat tentara Romawi yang tabir suci, tabir baik Allah terbelah dan orang-orang kudus naik ke surga gitu. Dan tentara Romawi bilang memang dia ini betul-betul anak Allah gitu. Tujuannya itu Bang, bukan karena bukan karena lemah, memang perintah dari Allah yang Maha Kuasa seperti itu gitu. Dan ternyata Yesus mampu untuk menjalani itu gitu. Maka setelah dia mampu menjalani itu, makanya dia memang betul lah dia itu Tuhan Sang Juru Selamat gitu Bang. Gitu ceritanya. Bukan Gantian ya Bu ya, gantian ya. Oke. Jadi baik Bu Rasmi, saya hargai itu iman Ibu. Apa yang saya katakan di awal perjumpaan kita tadi, antara penyaliban di tengah-tengah orang Yahudi itu konsepnya berbeda. Yang disalib, yang digantung orang terkutuk, orang yang dimurkai oleh Tuhan. Kristen muncul kemudian merubah pola itu. Yang mati di atas tiang salib bukan orang terkutuk, tapi orang yang suci. Jadi terbalik nih.
antara ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan ajaran Kristen yang datang ke Indonesia. Itu berbeda. Sekarang kalau Anda membandingkan Yesus kemudian, maka karena dia lahir dari Roh Kudus, pahami yang penuh dengan Roh Kudus ketika Maria lahir ini, ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, itu hanya kandungan Maria. Dikandung oleh Roh Kudus, itu Yesus. Tapi kalau kita berbicara mengenai Yohanes, jauh lebih hebat. Kenapa? Roh Kudus memenuhi dirinya mulai dari rahim ibunya. Sedangkan Yesus nanti datang Roh Kudus kepadanya pada saat pembaptisan. Yang kedua, ibu harus paham bahwa bukan hanya Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus. Ibunya, Elisabeth, dan rahimnya itu penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau hanya atas dasar Roh Kudus dan seterusnya, itu tak ada apa-apanya. Dan itu tidak akan pernah bisa menjadikan penyaliban itu menjadi benar. Justru kalau ibu menyanjung Yesus penuh dengan Roh Kudus, oleh karena Yesus penuh dengan Roh Kudus inilah justru dia tidak boleh dibunuh. Berarti yang dibunuh ini adalah orang yang dengan roh jahat. Orang yang penuh roh jahat inilah yang dibunuh, bukan yang penuh dengan Roh Kudus yang dibunuh. Bukti di Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Tapi satu di antaramu, dan satu di antaramu adalah setan, iblis. Sekarang Tuhan menginginkan pembunuhan kepada iblis atau kepada orang yang benar, orang yang penuh dengan Roh Kudus? Jelas dalilnya kan? Bahwa yang dibunuh ini adalah orang yang penuh dengan roh iblis. Apa sebabnya? Karena dia adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Paulus bahkan meneguhkan itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Apa penyebabnya Yesus terkutuk? Apa sebabnya? Kristen akan muncul. Disebabkan karena Yesus menebus dosa-dosa manusia. Itu adalah ajaran Kristen yang muncul ratusan tahun belakangan. Sedangkan penyaliban terjadi karena adanya kutukan Tuhan terhadap pelaku dosa. Itu terjadinya akibatnya itu. Akibatnya penyaliban. Orang yang melakukan dosa, orang yang fasik, pengkhianat dan seterusnya, makan suap dan seterusnya, akibatnya disalibkan. Sedangkan Kristen muncul ratusan tahun kemudian meneriakkan kematian orang yang di atas tiang salib itu adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Sejak kapan Tuhan mengajarkan dosa manusia dihapuskan dengan cara membunuh orang yang suci? Sejak kapan Tuhan mengajarkan menghapuskan dosa dengan membunuh orang-orang yang terkutuk? Sejak kapan? Tak ada. Orang suci tak ada diajarkan dibunuh untuk dosa. Orang kutuk juga tidak ada dibunuh untuk dosa. Tak ada sama sekali. Jadi dari mana Kristen ini muncul konsepnya? Itu konsep yang dibuat-buat sendiri. Tidak ada di hukum Taurat. Membunuh manusia demi untuk menebus dosa. Di hukumnya perjanjian lama adalah menghapuskan dosa, penebusan dosa dengan hewan. Makanya orang Kristen memaksakan Yesus menjadi hewan. Makanya dituliskan dalam Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba Theos. Padahal jelas-jelas itu adalah Yesus, manusia. Katanya tadi di dalam Matius 1 nomor 18 dan seterusnya, yang dikandung oleh Maria itu adalah manusia. Kok jadi anak hewan? Kenapa muncul pengakuan anak hewan? Karena orang Kristen Roma mau meniru-niru korban persembahan orang Yahudi yang berasal dari anak domba. Maka Yesus yang mereka jadikan sebagai acuan, digantilah dia sebagai anak domba. Demi untuk apa? Melegalkan ajaran penyembahan kepada Yudas. Jadi ibu harus pahami dulu. Kitabnya orang Yahudi dengan tragedi penyaliban, Anda harus pisahkan dengan kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru dengan tragedi penyaliban. Pisahkan konsepnya, jalan ceritanya, alur beritanya, dasar pijakan penyalibannya, akibat dari penyaliban, untuk apa dia disalibkan, terus keikutsertaan Tuhan dalam penyaliban, keikutsertaan kemudian orang-orang yang ada di sekeliling dalam penyaliban. Dan di dalam kitab saudara juga harus seperti itu. Keterlibatan Tuhan dalam ini apa? Keterlibatan Tuhan dalam hal ini apa? Tidak ada sama sekali.
kecuali Bapak Paulus yang terlibat di situ, untuk kemudian menceritakan kepada orang-orang non-Yahudi bahwa penyaliban itu adalah simbol keselamatan bagi non-Yahudi. Apakah itu betul? Orang Kristen mengatakan betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah mana acuannya? Oh, ternyata acuannya perjanjian baru. Tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Penyaliban terjadi pada masa perjanjian lama, bukan terjadi pada masa perjanjian baru. Jadi harus didudukkan penyaliban ini berdasarkan perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Demikian, silakan. Saya satu sesi lagi ya. Oke, di perjanjian lama betul penyaliban itu untuk orang jahat ya. Itu abang berbicara ulangan, di ulangan itu tadi itu perjanjian lama ya. Perjanjian lama ke perjanjian baru itu masa waktunya 2000 tahun. 2000 tahun antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada masa tenggang waktu 2000 tahun gitu. Jadi orang jahat yang disalibkan terkutuk di perjanjian lama itu betul. Tetapi Yesus, proses penyaliban itu terjadi di perjanjian baru gitu. Proses penyaliban Yesus terjadi di perjanjian baru gitu. Bukan di perjanjian lama. Proses penyaliban orang jahat di kitab Taurat, ya kan Bang? Tetapi proses penyaliban Yesus itu di perjanjian baru setelah 2000 tahun kitab Taurat ulangan tadi keluar gitu. 2000 tahun kemudian baru terjadi proses penyaliban Yesus gitu Bang. Dan itu memang di situ Yesus memang betul mati terkutuk di kayu salib, tetapi dia untuk menggantikan umat manusia yang berdosa tadi yang saya katakan itu, saya ulang kembali, untuk menggantikan umat manusia yang berdosa supaya tidak mati terkutuk seperti yang di kitab Taurat tadi gitu Bang. Jadi antara kitab Taurat ke perjanjian lama itu masa tenggang 2000 tahun, dan penyaliban Yesus itu terjadi di perjanjian baru gitu ya Bang ya. Oke, ada lagi? Dan terus abang bilang tadi orang Kristen itu abang bilang tadi itu Pilatus itu nggak jauh berapa ratus tahun abang bilang. Sekarang yang meyakini Yesus bukan orang Kristen saja. Yesus bilang beritakanlah Injil ke seluruh umat dunia, siapa yang percaya dia akan selamat. Jadi bukan dikhususkan untuk orang Kristen. Siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, dia akan selamat. Dia adalah pengikut Kristus. Bukan dikatakan Yesus itu datang untuk orang Kristen, bukan. Siapa yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan selamat, gitu Bang. Bukan dikatakan Kristen selamat, tidak. Kristen pun dikatakan tidak selamat semua. Karena apa? Tertulis ada dikatakan tidak semua yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tetapi siapa yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, dialah yang akan masuk, dialah yang akan selamat gitu. Dan masalah itu Paulus itu setelah Yesus lahir, mati di kayu salib dan hidup kembali dan naik ke surga, baru Yesus menjumpai Paulus gitu. Karena apa? Yesus membuat Paulus bertobat karena dia sudah menganiaya orang Kristen. Apa katanya? Siapa engkau Tuhan? Kata Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kata. Kenapa dibilang seperti itu? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Karena dia sudah menganiaya Stefanus mati martir gitu. Baik, cukup. Jadi gini, ini terakhir ya teman-teman, saya harus meninggalkan teman, ada kegiatan. Jadi gini Bu, Ibu mengatakan bahwasanya penyaliban itu terjadi di masa perjanjian baru. Itu bohong. Yesus mengatakan di perjanjian baru. Sabar. Yesus mengatakan dalam Lukas, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal.
Aku datang untuk melengkapi. Makanya dia mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling cilik, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Pada hari Sabat, di hari kelahiran, di tempat kelahirannya, Yesus senantiasa masuk ke dalam sinagoge, bait Tuhan. Untuk apa? Membacakan perjanjian lama. Tidak pernah Yesus mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes, buku Paulus. Yesus tidak kenal. Itu satu. Jadi Yesus hidup di perjanjian lama. Ingat, Yesus hidup di perjanjian lama. Dan ibu harus tahu, yang menamai kitabnya orang Yahudi perjanjian lama itu adalah Kristen. Sedangkan perjanjian lama yang Kristen maksud terhadap kitabnya orang Kristen Yahudi, justru itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian baru bagi Bani Israel. Tapi oleh Kristen Roma dianggap itu perjanjian lama. Kenapa? Karena Kristen beda. Itu yang pertama, Bu, ya. Bahwa Yesus hidup di perjanjian lama, artinya hidup di perjanjian baru, artinya hidup di ajaran Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Itu Yesus hidupnya di situ, berlaku agamanya di situ. Catat itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan ibu mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang menganggap Yesus Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini bukan pengakuan Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai utusan. Kalau Anda percaya kepada Yesus, maka percaya ucapannya. Jangan percaya ucapan orang-orang Farisi. Jangan percaya ucapan orang Roma yang mengajarkan barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran Paulus. Itu ajaran Pak Bom-Bom. Tak bisa Anda mengatakan percaya Yesus, menyembah Yesus. Kalau percaya Yesus, merasulkan Yesus, itu baru betul. Dan itu hanya ada di Islam. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah. Ini Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah ila Bani Israel, kepada orang-orang Israel. Matius 15:24, diutus hanya kepada Bani Israel saja. Percaya kepada Yesus, harus percaya kepada untaian kata demi kata, membingkai kalimat yang keluar dari mulut Yesus. Jangan percaya kalimat yang keluar dari mulutnya Pak Bom-Bom. Jangan. Percaya kepada mulutnya Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Bapa. Itu ya. Nah, kesimpulan dari saya bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk berdasarkan hukum Yahudi. Orang terkutuklah yang mati di atas tiang salib. Kalau ada orang yang tidak terkutuk digiring kepada penyaliban, dengarkan, apabila ada orang yang tidak terkutuk, apabila ada orang yang suci, orang yang kudus, apabila ada hamba yang kudus, apabila ada anak yang dikasihi, digiring oleh orang-orang kafir, penyesat-penyesat, penipu-penipu yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu, bekerja sama dengan iblis yang mengkhianat kepada Yudas, maka ketika dia digiring ke penyaliban, dia akan digantikan oleh pengkhianat. Dia akan digantikan oleh orang fasik. Dia akan digantikan oleh orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dia akan digantikan oleh orang yang makan suap. Dan satu-satunya indikasi kuat yang menggantikan orang yang suci dan orang benar dan anak dikasihi ini adalah Yudas Iskariot. Dengan demikian, berjalannya waktu, patikan melantik Yudas sebagai Tuhan yang mati di atas tiang salib. Demikian. Mohon maaf Bu Rasmi, waktu saya singkat sekali. Teman-teman, sahabat-sahabat, para guru saya yang ada di sini, saya harus pamit undur diri disebabkan saya harus menjalankan tugas saya. Salah yang kau bilang.
Sebentar Bu Undur Rasmi, diri, Bang sebentar Bu Rasmi. Ya, sabar Bu. Apa Waktu sama kita saya masih nanti bisa, sama saya nanti ya, bisa. ada guru saya Dinda Natalia di sini yang bisa melanjutkan. Bukan Ingat guru sekali saya, lagi, muridnya Bang Zuma. sama aja Dinda. Ingat sekali lagi saya katakan kepada saudara Rasmi, Ibu Rasmi, dengarkan suara saya nih. Teketek 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 teketek. Kitab hukum, kaidah, ajaran, rukun, syariat, ketetapan Tuhan kepada Bani Israel dipangku dan digendong dan disimpan di atas pundaknya Paulus, dibawa kemudian dirampok, diajarkan kepada non-Yahudi dengan konsep yang berbeda terbalik 380 derajat, 3 bahwa itu adalah sebuah hal yang benar. Oke? Nah, sekarang permasalahannya terakhir dari saya, yang mati di atas tiang salib, apakah orang terkutuk atau orang suci? Ini aja dulu. Saya ingin dengarkan sebelum saya turun, saya ingin dengarkan dari Bu Rasmi. Yang mati di atas tiang salib, apakah orang yang terkutuk menurut Tuhan? Karena Paulus mengatakan Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Berarti yang tertulis ini adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan berdasarkan yang tertulis dalam Ulangan 21 nomor 23. Berarti Tuhanlah yang mengutuk orang yang ada di atas tiang salib ini. Pertanyaan saya, apakah yang Kristen sembah di atas tiang salib ini orang terkutukkah menurut Tuhan, atau orang yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau orang yang dikasihi oleh Tuhan mati di atas tiang salib dan secara terkutuk, tunjukkan dalilnya. Saya sudah menunjukkan dalil yang mati terkutuk oleh Tuhan di atas tiang salib, lengkap sudah saya berikan. Sekarang kalau ibu mengatakan yang mati di atas tiang salib ini adalah orang suci, orang yang dikasihi, orang yang kemudian diberikan kemuliaan oleh Tuhan, tunjuk dalil, tunjukkan dalilnya kepada saya. Oke? Hanya ada satu pilihan, yang di salib ini orang terkutuk atau orang yang dimuliakan. Demikian dari saya, terima kasih, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum.